Berhayal bersama si Anya, beli soto di rumah si Sonya. Terkadang hidup tidak seharus seperti semestinya. Ingat, pidato aja ada iklannya. Ide. Jika itu memang terbaik untuk dirimu, walau berat untukku berpisah denganmu, hapus sudah air matamu. Aku mengerti ini bukan maumu, ini bukan inginku. Ide kokil. Tadi latihan ajib. Latihan halus. Anjay, Ungu katanya mau bikin lagu baru Ungu Mang ya? Mau launching Launching minggu ini. full komplit tuh. Aduh nggak tahu. Baru dikasih tahu. Si Roman Atkinsonnya ada. Bukan Rowan kalau itu Rowan. Rowan aing drummer Rowan. Roman Atkinson. Jago sih si Roman tuh. Roman mah jago emang sih. Roman-romannya. Enggak tahu tapi aslinya mah ya. Kecilin dulu. Nomor 2 kan. Nah. Dan dapat ku pahami. Apa Mang? Ungu mau promo di Saling Semprot? Gila kali lu. Tanggal berapa biar gua tolak? Cangcut ribu bikin message aja bro. Ini kita memasuki bulan Agustus juga akhirnya ya. Alhamdulillah. Karena banyak yang ngerasa ya bulan-bulan belakangan itu waktu berjalan agak lambat. Mei lambat, Juni lambat, Juli lambat. Gak tahu nih Agustus nih akan terasa lambat apa tiba-tiba September gitu. Masa sih gue berasa cepet gue? Enggak, gue juga berasa cepet. Lu doang kali. Asik. Gue nabi. Spesial banget gue. Lu doang kali yang ke langit. Karena gak bisa. Iya katanya ya karena kayaknya udah mau akhir bulan tuh. Masih kerja lagi aja. Karena gak ada libur ya kali bulan kemarin Juli. Oh iya ya. Ini Agustus nih libur terakhir paling banyak. 2 hari nih. Maulud dan 17-an. Abis itu udah ketemu lagi Natal kalau nggak salah. Oh iya. Iya. September nggak ada Bang? September nggak ada. Bareng sama weekend ya? Nggak ada Mang kalau nggak salah. Tahu-tahu Natal dah. Tahu-tahu Nah Natal. itu nggak kerasa tuh. Tahu-tahu merah semua mall. Mungkin memang tidak terasa bagi orang-orang yang ini Wan, yang aktivitasnya bekerja segala macam. Dan jangan lupa Apa? ini juga terasa lama karena banyak yang komplain Saling Semprot gara-gara membership. Ridwan Remin jarang ada job nih, katanya butuh duit. Lu nggak tahu Wan, job lu langsung 2 itu. Kasih tahu. Jarang gue publis aja. Iya, tapi kemarin lu publis. Iya, abisnya dicengin mulu nggak ada job kayak ngaruh aja nggak ada job. Teman-teman, duit mah ada kita itu. Tapi kan yang megang kamera butuh duit juga. Iya. Listrik bayar. Betul. Semua bayar. Makanan bayar. Iya. Tapi kan rencananya semua juga nanti publik. Hah? Yang membership kan misalnya sejam lebih. Yang regularisannya kan 40 menitan. Nah, lama-lama yang full juga keluar. Iya. Cuman dicicil aja. Dicicil Kalau nggak aja. sabaran ya udah membership gitu. Lucu-lucu Bang ya membership ya. Yang belakangnya ya. Tanya dah sama yang udah membership. Justru kita mah ujungnya. Iya. Ujungnya. Aja dah sama yang udah membership ujung-ujungnya. Worth it loh 30.000. Iya. Buat denger 4 episode berarti tiap bulan ya worth it. Worth it lah. Jadi bukan karena kita nggak ada duit ya Wan ya. Ya, ada duit mah. Ada duit mah. Mau berapa nih? Tuh buat lu. Kembalian beli gorengan tuh. Kembalian beli gorengan. Ada lagi bener. Kembalian beli gorengan. Enggak, soalnya ganggu di sini. Nyelip anjing. Sorry.
Kaget gue dia nyawer. Iya, ini kita udah memasuki bulan Agustus lah ini syutingnya. Tayangnya mungkin nanti di Kapan ini? Tengah-tengahan Oh. atau di akhir-akhir. Habis 17-an tuh? Belum? Setelah 17-an. Oh. Ini tayangnya nih. Berarti temanya 17-an aja. Tapi 17-an rencananya kagak adaan. Oh, mau di WTS? Iya. War tiket. Orang sambil naikin bendera mau nurunin presiden. Ide. Bendera naik. Presiden turun. Ide. Rencana ini mah katanya nggak tahu ya. Ini kan Rencana siapa nih kalau boleh tahu nih? ya gua sendirian. Ayo Pak gitu turun. Ini kan syutingnya awal Agustus, tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena di sosmed juga rame demo-demo yang tidak disiarkan. Dan udah rame kan. Nah, lu yang di Jakarta tengah-tengah lihat rame nggak? Enggak sih ya. Nggak tahu. Kapan itu ya? Hah? Apa bukan kemarin-kemarin kali ya? Nah, gue kan cari tuh. Katanya nggak banyak di sosmed, nggak banyak di mana. Gue cari, kok gue dapetnya yang berapa bulan yang lalu, Oh, bukan tahun yang yang lalu. kemarin. Gue cari, bener nggak sih ini gitu? Harusnya kita datangkan ini ya, aktivis-aktivis mahasiswa ya. Lu demo nggak kemarin gitu ya? Kalau nggak dia ini mang posting di WhatsApp aja, sebarnya lewat WhatsApp ya. WhatsApp grup keluarga gitu. Kan lu nyebar tuh. Tapi nggak mungkin nggak diupload nggak sih Mang kalau di WhatsApp juga. Tapi soalnya kok nggak dapet gue kalau Banyak yang berspekulasi ini Komdigi yang bermain. Jadi si Komdigi ngerasa meredam si isu-isu demo ini. Tapi kan tuh baru spekulasi emang nggak bisa dibuktiin. Tapi lu di tengah-tengah nggak ngeliat sama sekali. Enggak sih ya. Rame iya, tapi nggak demo gitu. Demo paling di KPK. KPK suka demo tuh KPK. Cuman yang mahasiswa gua nggak Iya, padahal di Jakarta ya, berarti nggak ada kali ya demo ya. Gua kan jarang ke Jakarta. tahu deh itu. Lu nggak tahu kali? Gara-gara ini habis nyebar duit sih lu. Nggak habis rokok ini, ganti rokok tuh. Ide. Tuh. Agak entengan. Lihat ekonomi udah membaik, Ridwan Remin loh. Balik lagi signatur. Kagak tadi kalian beli ini bubur jalan. Setelah jarum coklat spesial ya. Iya, Tadi ekstra. Beli satu apa Ekstra. syuting. Lalu ngerokok lu. Udah lama ini. Katanya kagak ngerokok. Gue lama tuh, udah lama ini. Habis bit sih. Nggak jadi juga. Lah kagak jadi. Nah, dari agenda yang kemarin lu omongin dah, Mitsubishi nggak jadi. Nggak jadi. Kalau Kenapa? gitu bukan mendingan sepeda. Iya. Anjing. Nah itu ada kabar lagi tuh. Kenapa, Mang? Nggak jadi, nggak tahu. Tapi lu udah DP, Mang. Enggak, itu kan lewat radio. Oh. Atau belum deal udah dijadwal Iya, ya? udah softlock. Tanggal segini bisa nggak? Oke, cukup orang take itu. Gini, Mang, itu kan korek pemberian lu. Masih ada. Jangan, Wan. Nah, santai, Habis Mang. itu habis. Enggak, masih ada. Habis. Tuh Habis. ada isinya di gua. Habis, Mang. Mang sino, Jipo. Ya susah nanti aja sih. Elah ribet. Ini tangan-tangan masuk kamera nih, gua ngeditnya ribet. Nggak apa-apa, tangan Nanti Tuhan. lu kirim Tahu aja nggak tuh. kemarin ada wasit ya tiba-tiba masuk sini nih kepalanya. Kok bisa? Di kamera ini mah enggak kan di kamera ono dong beler. Set aja kepalanya kata gua anjing kepala wasit. Kaget gua tiba-tiba nongol kepala. Kalau video gua kemarin ada ijo-ijo kenapa sih, Wan? Flare. Oh itu tuh lampu makanya ditundukin. Oh, dari sini. Oh, itu. Iya jadi emang harus kehalang baru hilang. Kata gua kayak Markus, gua ada laser-laser hijau sini emang ya. Wah ke kiper. Kayak kiper gua. Langsung Markus ya. Untung gua nge. Lu ngapain tuh megang? Diisi kagak? Korek. Ya, Wan ya. Maksud gue isi dulu. Nah, nanti baru lebar sini wates gitu. Lu malah diliatin kayak ini bagus nih korek nih. Maksud gue isi, Sis. Di laci bawah tapi susah lu nggak bisa juga dia ngisinya nggak bisa dia. Ntar aja di sini. Ini korek. Agustus berarti Wan, apa nih? Dari agenda yang kemarin gua kan jadi ke Jogja. Oh jadi ngapain itu di Jogja itu? Nonton lebih canggih biasa. Keluarga. Nontonnya? Nontonnya jadi Keluarga juga. sendiri. Oh, sendiri. Sendiri. Sisanya apa kegiatannya di Plesiran, Bapia, Bapia Patok, terus laut, Depok, Pantai Depok, pantai Gunung Kidul, Gunung Kidul. Pasir, Parangtritis. Bukan. Gunung Pasir itu. Draini, pantai Draini. Lo main yang ini nggak yang turun pasir? Gumuk pasir udah nggak ada katanya, Mang. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada gumuk pasir. Jalur Lunamaya. Kenapa jalur namanya? Ada jalur Oh. jalur pesepeda. Sate Kelatak. Ya udah, pokoknya gua yang kemarin kita obrolin
Gue mah diwujudin, Wan. Iya, apa yang baru di Jogja itu? Apa yang baru? Ada yang baru nggak di sana? Yang lu kunjungin ke sana tuh, nemu apa yang baru ada nggak? Bami baru apa? Eh, Oh ini Bapia Patok 25 ngeluarin yang seri gold ya, tahu, eksklusif ya. itu enak tuh, kejunya lebih Iya bener. tebal. Tahu. Iya tahu gue mah. Mirip Kurnia apa gitu. Gue baru tahu mah ini gelato. Gelato sekarang ada banyak, Wan, di Jogja. Dulu kan cuma satu. Nah ternyata ada konflik tuh si gelato itu. Pecah kongsi, Mang. Terus bikin lagi. Lagi. Namanya gelato juga. Gelato juga ya, Mang? Yang mananya? Yang baru tuh. Enggak beda. Oh iya, namanya beda tapi konsepnya sama. Nah akhirnya gue nyobain ke situ, Wan. Kenapa ya bisnis kuliner gitu ya? Gampang buat percaya. Ini soto Pak Kumis bagi dua kadang kumisnya. Yang satu di Pajajaran, yang satu di Tugu Kujang. Kata gue bisa bagi dua gitu, kata gue, gara-gara pecah. Gue yang kiri ya. Sama-sama asli, orang sebelah-sebelah kumisnya itu. Itu juga Suharti pecah kongsi. Suharti yang punya ibunya yang gambar foto dia, yang punya suaminya yang gambar ayam. Kenapa ya? Gara-garanya Suharti kawin sama KFC. Sama Colonel Sanders. Asik sendiri. Kayak orang tua. Gini. Kalau job udah di cancel, pasti begini, Wan, pikirnya menghayal. Gagal akhir bulan punya uang. Gagal akhir bulan megang duit. Malah gua ini megang duit gua. Iya. Ngejob aja. Itu gua 4 kali gue udah fisioterapi. Luis. Di dekat rumah lu. Perasaan ketemu kita terakhir baru 2 minggu, Mang, udah 4 kali aja. Seminggu 2 kali. Oh benar, pas-pasin banget ya. 2 minggu 4 kali. Di sini deket tempat lu bagus tuh namanya. CCM. Sebelum Pakansari. Setelah pom bensin ada perumahan naik dikit. Apa, Tuan? Kalau dari Kedung Halang, kalau dari mana tuh? Lampu Merah. Lampu merah mana? Kedung Halang. Kedung Pomat. Halang. CCM dah dari Jembatan hitam, dari CCM aja. Bukan dari sini. Keradenan, Wan. Bukan. Tadi lu bilang keradenan. Ngotot. Orang udah Pakansari. Jembatan hitam. Oh, Kandang roda. Anggana. Mitsubishi. Perumahan. Mitsubishi. Set, gak usah move on. Gak usah Dilewatin. move on. Masa gak jadi, Bang, gitu. Gitu. Nengok minta dipanggil. Tapi pakai helm full face. Gimana orang Mitsubishi nyangga. Yang helikopter. Nah. Helikopter. Iya itu. Lurus ke arah Pakansari, pom bensin, langsung ada perumahan naik dikit, nah di situ. Oh, sebelum Pakansari berarti. Iya. Sebelum Mie Agam. Setelah Papatong sebelah sana. Jauh lagi nama pom bensin. Oh iya benar sana, benar. Fisioterapi hasilnya Ambil paket gua. Itu gara-gara main bola edan sih. Perasaan udah lama main bola. aneh banget ya. Sakit aing, dengkul aing sakit. Nginep penyakitnya Ini gua gini. sakit. Itu mah diada-adain lu mah. Yang penting gua ada aktivitas. Ambil paket gua 4 kali. Disetrum aing, Mang. Terus Dikasih ultrasound, ada kayak pistol. Cuman gini doang. Itu enggak kerasa. Ya tungguin aja, Pak. Anjing linu langsung. Terus ujungnya apa? Pistol tuh ujungnya apa? Bulat gitu. Bulat terus dikasih cairan dulu, biru, lampunya teng, langsung linu di dia. Tadi dia 2 tah. Terus Lumayan membaik. Cuman masih kudu berapa kali lagi gua 4 kali lagi kali. ambil paket lagi. dibohongin itu, Bang. Sebenarnya bisa sekali itu. Bener, Bang, ya, Bang. Asal pistolnya yang gini. Shotgun, udah laras panjang tuh. Bukan yang gini dong, yang gini, Bang. Sekali dong. Sekali. Gitu. Hilang udah. Gue ditusuk jarum, Bang, ini, Bang. Oh, aku puntur. Iya, ada juga. Lengkap sih tadi. Kalau nyari yang cakep aku puntur. Aku mundur. Kalau mau nyari yang cakep, aku mundur, Wan. Terus ini gue dipijit tuh. Apa aja sih Gini, beda-beda ke ininya. Banyak, Mang, banyak. Berapa asli. titik? Punggung berarti. Ini doang dengkul sama ini udah. Cuman pundak. ini aja disetrum 1, di ultrasound 1, di pijit gini 1, terus di sini tusuk jarum, ini juga setrum, di ultrasound, terus disuruh ngangkat-ngangkat bola, aing, gituan. Main bola lagi.
Udah tahu gara-gara bola. Pas bagian ini sakit kan. Gue teriak-teriak. Pak maaf ya, berisik. Enggak Pak, ada yang lebih berisik. Serius? Itu yang kenapa? Yang habis operasi dengkul. Dia harus latihan nekuk sama didorong. Buset gue bilang. Lo mana bapak-bapak di dia. Ya lu berharap apa emang? Lu gak urut aja emang urut. Gak percaya lu ya? Udah. 1 Gue udah nahan gak ngeluarin. 4 titik Pak. Ya diurut aja nih 4 titik. Iya, tapi berapa titik kan sini? 1 titik 2 koma. Kamu cantik siapa yang punya? Lu gak di ini Mang, gak dibekam. Bekam. Lu gak dibekam Mang. Kan biasanya ngambil darah kotor dulu tuh. Beda tuh, bekam mah beda. Oh gak masuk visio ya? Konsepnya beda. Bekam mah buat ngambil darah kotor. Oke. Ini mah buat memperbaiki. akupuntur sama refleksiologi gitu. Oke. Sama apa sih namanya tuh? Lupa gue nanya itu apa namanya Pak yang disetrum-setrum. Jadi ditempel gitu Ya. Nyetrum. Jadi ini tuh goyang sendiri sih. Iya. Udah cukup Pak, tambah. Udah cukup, tambah. Kan ditanya udah berasa belum gitu. Sakit nggak gitu. Setrumannya oke nggak? Udah cukup segini, masih kuat nggak gitu. Biasanya kan ada penyakit-penyakit yang akhirnya ketahuan. Misalnya kayak jarang minum air putih gitu. Nah, gue ketahuan gini mah, nggak pernah olahraga, tau-tau olahraga. Berapa lama main bolanya? 15 menit kali 2, kali 4 apa kali 5 permainan. Pantes Pak. Jadi harusnya yang nopang tuh paha. Otot gue nggak ada, nggak pernah olahraga. Jadi yang nopang dengkul. Langsung. Untung nggak sobek nih Pak. Dia bilang gitu. Ini apa dia disebutnya ya istilahnya? Ligamen ya? Iya, sobek otot kan? Nggak sobek. Kayak apa gitu istilahnya? Harusnya make ini, yang dipakai ini. Nah, entah karena harusnya dipakai ini. Pokoknya ambil job yang lain. Apa sih bahasanya? Apa sih bahasanya ya? Lu yang berobat. Pemanasan dulu Pak. Udah. Berapa lama? 5 menit, 15 menit Pak. Dia bilang. Untuk usia Bapak harus lama nih. Pendinginan nggak? Wah enggak Pak. Harus Pak pendinginan 15 menit juga. Aduh boro-boro cuy orang teh. Terus saya main lagi Pak 2 minggu kemudian. Ya pantas Pak katanya. Baru jong edan linu saya. Tapi nggak ada penyakit lain gitu yang baru ketahuan lah. Kayak misalkan ini Bapak kurang minum air putih ininya nggak ada. Saraf kejepit gitu enggak. HPL enggak. HPL-nya. HPL mah buat lahiran Mang. ACL kali. ACL kali ya. Yang di sini ACL kali. HPL apa? Apaan sih itu? HPL mah buat lahiran Mang. Nggak buat rumah HPL. Iya, HPL buat rumah ya. IPL Mang. IPL. Lah beda satu huruf doang. ACL kali ACL. Wasis ini punya properti rumahan. Iya, kayak salah tuh gitu. Gue tahu soal rumah gitu. Sales. Susah. Lupa gue pokoknya itu nggak ada gue alhamdulillah. Kegiatannya jadinya itu berobat. Tapi kapok kan nih main bola. Kita kan Agustus main lagi. Gue nungguin ini hilang dulu dah. Akhir bulan. Nanti dulu Pak ya, jangan main dulu. Dia bilang gitu. Kita mah sekarang ngadu. Buset. Sama Solin Soccer. Tim gua. Siapa? Anak stand up. Jarago tuh. Si Iyang. Si Iyang mah Jarago tuh. Si Irgi. Si Gilang lah itu lawan lu. Wah, gue bawa senjatanya tuh ntar. Gak usah. Main bisa santai aja. Bisa ganti. Kemarin mah full main. Full aing main. Sekarang mah gantian aja. Sekarang bisa ganti. Jadi nanti yang punya kostum 2 tim lawan saling Solin Soccer 2 tim. Oh iya. Ya lihat dulu deh. 5 menit aja. Atau lu ini mau ngelatih. Pakai topi ini gini. Di pinggir lapangan. Pakai jas ya nunjuk-nunjuk. Itu. Apa sih? Gak jelas. Lu apa lu? Gua kegiatannya akhir-akhir ini ngejob udah ada. Besok ini Semarang. Wih keren. BI Semarang. Udah besok lagi Jakarta. Gue liat postingan dia. Lu diapal Mang ya nama-nama orang itu ya? Diapal. Diapalin. Pak Adam, Pak Hari. Siapa sih dia ngomong? Pak ya kagak Mang, itu mah dinamain aja. Tapi banyak lu lebih dari 4 itu.
nama-namanya. Oh, iya. Ya kan nama panggilannya aja bukan nama panjangnya. Ya tapi Kalau banyak korporat itu. enak bisa manggil nama panggilan. Yang susah tuh kalau kepolisian harus lengkap. Harus. Sama jabatannya malah kalau kepolisian gitu. Sama Iya TNI. tapi banyak aing mah moal hafal eta. Ya. Pak ini keuangan nih. Wah, paling jago nih kata lu. Ya, pantesan Mitsubishi di cancel. Iya, lu ngapalin nama aja nggak bisa. Apalagi ngapalin mobil nanti jenisnya. Basic itu memang gitu-gitu. Itu ngejob ya lumayan lah. Alhamdulillah Ada lah. pemantik berarti. Buat apa namanya kehidupan sampai akhir tahun ini. Alhamdulillah Wan. Patut disyukuri. Terus Sisanya masih seperti yang lalu main badminton rutin. Udah member sekarang mah Member tuh apa? di lapangannya. udah rutin. Iya, karena harganya kan lumayan ya. Oh, kalau member beda Iya, harganya. kemarin pengen gue naikin harga patungannya terus nanya member, ternyata lebih murah jadi patungannya bisa tetap segitu. Member harus bayar sebulan. Iya di depan. Lumayan Beda juga. berapa? Beda 15.000 sejam. 60 sebulan. Gimana sih? Sekali member berapa duit? Normalnya sejam 60. 60. Sekarang sejam 45. Gara-gara member. Iya, member sebulan 2 lapang 4 jam tuh jadinya. Sekali main kan 4 jam. Oh iya lumayan lah tuh. Sehari. Jadi 720-an. Tapi yang datang gitu aja Wan Ong. Ganti-ganti. Oh ganti-ganti. Lu mah sekalian kombut ya kalau bulu tangkis gitu ya? Kagak. Kombut-kombut colongan ya? Kagak. Ke penonton. Kagak. Apa sih dipaksa mulu orang kagak. Kapan gua komut? Karena rajin banget Mang. Maksudnya intens banget. Terus dikit-dikit ayo jadwal bulu tangkis lagi yuk Ya kan Jumat, seminggu gitu. sekali mainnya. Kebetulan emang Jumatnya kan kosong terus sampai sekarang ya Jumatnya kosong. Kemarin nggak member karena takutnya ada job. Nggak ada yang gua takuti ini. Yang gua takuti nih saya nggak ada. Tapi kalau member harinya bisa berubah nggak? Digeser. Kalau kenal mah bisa, gue bisa. Kan orangnya kenal. Jadi ngabarin aja nggak dadakan, nggak di hari H gitu. Atau mau ngurangin lapangan, mau nambahin lapangan bisa aja. Lu nggak mau open mic spesial Wan? Baru juga bulan apa? 30 Kalau udah menit ada, dulu. iya kalau udah ada 30 menit atau udah sejam barulah open mic serius. Open mic serius. Ini mau ngumpulin dulu aja 10 menit tiap bulan. Nih Agustus harusnya ada nih. Coba bingung pembahasan gua kan lu tahu sendiri dalam banget Bang ya. Anjay. Gimana nih dibawa ke kafe yang harga kopinya cuma 20.000 itu. Berarti jangan yang terlalu dalam ya, Mang. Iya makanya miripnya susah ini. Masuk-masuk aja Wan. Bahas ini gue sholat Jumat kemarin sholat Jumat kan. Udah 3 minggu kan. Terus akhirnya lu sholat. Sebelum angus dia. Dari terakhir gue sholat kan udah 3 minggu. Terus bahas itu gue bahas khotbah sholat Jumat gitu. Khotbah sholat Jumat. Kan sholat Jumat itu katanya pas khotbah itu kita harus fokus kan. Karena itu dihitung rokaatnya juga. betul. Iya. Kan katanya zuhur kan 4 rakaat, Jumatan 2 rakaat, 2 rakaat Itu lagi duanya khotbah. dengerin gitu. Tapi untuk khusyuk dengerin khotbah tuh menurut gue zaman sekarang susah. Karena Gangguannya. Selalu ada hal-hal yang bikin kita jadi nggak khusyuk. Bisa dari khotibnya, pembahasannya terlalu template. Kayak ngajak tobat lagi, disuruh bersyukur lagi. Sebenarnya boro-boro mau nyimak gitu. maunya apa lu? Bantah. Boring. Tapi katanya kalau Jumatan Sudah tahu Pak saya. kalau ada yang ribut kita nggak boleh ngasih tahu ya. Nggak. Misalnya ada yang ribut nih, ada yang berisik, kita nggak boleh. Diem, nggak boleh gitu ya kecuali si imamnya. Enggak, boleh Bang apa? Katanya gitu. Kata siapa? Anak-anak gitu. Siapapun. Kalau ributnya orang Ambon sama Matraman mah ya kita harus ikut ini Mang, kabur. Tergantung yang ributnya siapa anak-anak. Maksudnya berisik kali. Kalau Anak kecil anak-anak kan berisik. nggak boleh digituin karena masih untung dia mau datang ke masjid gitu logikanya. Tapi dikasih tahu tuh, cuman nggak bisa dimarahin. Nah, yang gua tahu nggak boleh ngasih tahu kecuali si imam. Ada yang bilang begitu. Kenapa? Tahu dah. Nah, lu bahas deh dah. Jadi gua aja nggak peduli mau ada orang ribut mau enggak, terserah gua. Dia udah sholat Jumatnya udah syukur Bang. Iya. Dia. Iya, itu gue bingung kenapa nggak boleh ngasih tahu ya? Boleh, kenapa sih? Nggak boleh, Mang. Gue cari ya. Salah satu alasannya itu doang, kalau anak-anak yang ribut supaya dia tetap mau datang ke masjid. Lagian jarang Wan bapak-bapak ribut di Jumatan. Kali ada yang Bocah. rebutan sap. Bocah pas bocah. Iya kalau bocah mah itu alasannya gara-gara biar dia tetap mau datang ke masjid. Nggak ada Tuh. Bang. Menegur orang yang ribut saat khutbah Jumat dengan ucapan seperti diamlah,
hukumnya tidak dianjurkan. Iya tuh kan diam lah. Ya nggak kan bagaimana menegurnya ya? Karena dapat membuat pahala Jumat Anda sia-sia. Tuh. Iya benar. Sebaiknya gunakan isyarat atau tunggu hingga khutbah selesai. Tuh kan berarti nggak boleh. Pada saat lagi khutbah. Iya. Iya berarti kalau nih misalkan diam kamu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau gini, cara mengingatkan, gunakan isyarat tangan atau tatapan. tuh kan. Jari tengah. Iya, atau apaan sih? Ya boleh gimana caranya aja, Mang. Dan tegur secara baik-baik setelah sholat selesai jika diperlukan. Tuh. Ya setelah selesai mending pulang daripada negur. Iya enggak? Tuh kan berarti kan sebaiknya tidak gitu. Ya Bang, mungkin ini mah minor Mang ini mah. Iya, kenapa diurusin banget sih gitu-gituan? Kecuali mengganggu lu banget gitu kayak naik-naik ke pundak lu. Ini gue lagi di visio nih gitu. Lu jangan naik-naik kecuali begitu. Iya, berarti dianjurkan tidak bodoh teing gitu. Jangan pedulikan. Lagian ributnya anak kecil kalah sama suara khotbahnya imam, Mang, menurut gua. Jadi kita Kalau masjidnya gede, lah emang masjid ada yang kecil. kan masjid yang cuman sedikit Mang kotaknya. Musola masuknya tuh. Bukan masjid. Masjid-masjid kampus, sekolah itu kan suka ada yang kecil. Nah, Nggak ada anak nggak kecil. ada anak kecil. Anak kecil masuk Ada SPPTN. kampung-kampung kan pada sholat di situ. Nah, itu mah berarti Itu emang nyari-nyari aja. kasus khusus udah itu mah. Itu nyari-nyari itu. Iya, Nggak ada. Yang penting mah udahlah sama-sama aja. Biasanya kan datang juga anak-anak sama bapaknya. betul. Nah, yang ditegur bapaknya. Iya. Gitu tetap. Dengan tatapan. Iya kan, lumayan lah itu gue Jumatan ada kegiatan gue. Nah gue jadi membuktikan lagi Bang, ternyata Jumatan itu emang efektif untuk mendatangkan rezeki. Nah, maksudnya? Itu sodakoh pas Jumatan. Apa? Apa? Kerasanya gimana? Iya berkali-kali misalnya pas gue ngerasa kayak kok nggak ada pemasukan nih gue. Pas ngasih? Terus ngasih Jumatan nggak Langsung lama balik tuh lagi. ada job. Oh. Ih, keren banget Ridwan Remin ya. Dari dulu itu mah dari SMP gue Iya. begitu. SMP kan suka pengen nongkrong gitu malam minggu, duit nggak ada, habis gitu. Terus Kata gue nih tinggal goceng malam minggu mah nggak jadi apa-apa nih udah set Langsung dapat langsung dapet. kerjaan. Enggak duit tambahan deh, misalnya bokap tiba-tiba kan Oh. bokap kerjanya bukan kerja yang ini, bukan kerja kantoran. Tapi apakah mutlak seperti itu, Wan? Juga mah iya. Bagaimana dengan seorang Wijawarno yang tiap hari Jumat selalu sedekah tapi mana ini katanya? Emang iya. Dia. Tapi dikasih sehat dia. Iya kan rezeki Tapi beda-beda. nggak cuma Beda. duit berarti iya. Kalau gue mah emang sodako buat dapet duit. Niatnya Bagus, juga. nggak apa-apa. Nggak apa-apa bagus Wan. Jelas. Oh dia mungkin terlalu lebar doanya. Oh, iya. Jadi Membantu orang ya. Benar-benar renov masjid gitu. Iya, Indonesia jadi lebih baik. Wah ini mah modal goceng nggak bisa Pak Nggak Warno. bisa. Kata yang nulis doa juga. Goceng banget ini Pak Warno. Lu pernah nggak Jumatan keropaknya ya kotaknya tuh bentuknya kuburan. Ada rodanya. Oh pernah gue sekali. Ketek-ketek udah di jauh udah ngeliatin anjing serem banget ente ya kuburan. Batu nisan gitu. Iya. Gede. Waduh mau nggak mau gua ngasih goceng. Ada mau nggak mau gue ngasih gocap gitu dong. Goceng doang mah kayaknya nggak perlu ada kuburan. Iya, Gue itu mah mah. biasa aja gue. Serem sih tak. Gelo. Terus ada kemarin gue Jumatan ya. Dia punya ini Mang. Punya kuburan-kuburanan bohongan. Iya mainan. Jadi dibikin kayak kuburan jadi mengingatkan gitu. Iya. Jika ente jeung naon yeuh. Biar kita ini kali mengingat ya. Iya. Ih jatuh jadi angker aing mah. Depan masjid, Mang. Depan masjid. Iya. Kuburan. Emang ada rumah hantu kali? Emang kuburan kali Mang. Bukan, panjang, Mang. Lebih dari 5 meter. Oh kuburan Nabi gitu. Iya, Panjang-panjang gitu. panjang. Cuy, ente jeung naon di kuburan bener tuh. Ternyata buat kayak ngingetin gitu. Gue mah jadi serem bukan ngingetin dah. Selalu ada alasan emang untuk tidak beribadah. Bener. Untuk tidak datang lagi ke rumahnya. Ih gak asik ubinnya gak dingin. Retak-retak gitu kayak. Ih sajadahnya ada bekas kuku males. Baru 2 minggu kemarin tuh di situ. Kunut deh. Aing rewas. Sholat apa? Jumat. Kok pakai kunut? Pakai. Oh, lagi urgent banget kali negara. Iya, berarti lagi ini ya. Dia ngerasa wah, waktunya kunut ya. Urgent. Banyak yang ketipu teh. Oh, Benar. Prank. Enggak biasanya dikasih tahu Mang kalau mau kunut mah. Dikasih tahu lu nggak nyimak.
Lu fokus sama anak-anak soalnya. Iya. Kayak misalnya zaman-zaman tsunami. Dikasih tahu gimana? Atau Hari zaman-zaman ini kita apa? mau kunut gitu. Iya, dikasih Nggak tahu. ada. Ih, Di Maksud mana tiba-tiba? Di mana, di posisi mana? di posisi striker itu si imamnya lah. Di posisi mana? Enggak, maksudnya di pas mau sholat, pas komat. Sebelum sholat malah sebelum azan. Di Gua nggak briefing. denger gua. Sebelum azan kan ngumumin dana kas masjid. Iya, itu awal. Nah, itu sambil diumumin. Oh, Hari iya kali. ini kita mau ada khusus. Oh, Iya. gue datang pas khotbah. Nah, Nah, itu yang loh. salah siapa? Wah, ada gue nggak tahu sih ya. Ya, sekarang logika aja, Mang. Masa tiba-tiba dia, gua sembunyiin lah. Iya, inisiatif. Inisiatif. Kunut. Iya. Emang ada ya? Lah, Ada Mang semuanya. Coba ntar gue datang sebelum ajan. Kan lagi nggak ada Tapi apa-apa. iya, Harus ada apa-apa dulu. Lu harus ikut paguyubannya dulu DKM. Kan itu rembuk meren. Kita mau ada kunut gitu rame-rame, nggak keputusan satu orang Mang itu. Emang iya? Keputusan bareng-bareng lah jamaah itu. Ya iya. udah, ntar gue tanya DKM-nya. Pak, ini ada perjanjian nggak? Gitu. Kalau Ada. kunut. Kayak sholat khusus juga bisa sholat apa gitu. Itu kan ada momen-momen tertentunya itu ada. Jangan yang kunut yang momen-momennya jarang, Wan. Sholat Idul Fitri aja berkali-kali di briefing, Mang. Untuk apa? Nanti akan ini Oh, iya, akan iya, ini, itu mah iya, iya. maksudnya itu aja yang udah template tetap diingetin. Apalagi yang Jumatan. Iya, mungkin yang ya. krusial momennya. Lunya yang nggak nyimak itu mah. Iya, coba. Ih. Lu kenapa coba datang sebelum khotbah? Pengen tahu. Kapan ntar? Enggak, biasanya datang pas khotbah tuh kenapa nggak dari awal? Terlambat. Kan sholat Jumat tuh tiap minggu. Lah, lu 3 minggu baru sholat. Tapi nggak pernah telat gue mah. Emang lu gak pernah telat? Enggak. Lah dia biarin, gua datang dari Kemis. Gue mau telat. Iya, Gue mau sengaja nggak datang. Mau datang apa enggak? Kalau pas mau datang mah ya nggak telat. Oh, iya. Lu mah udah rajin tapi telat. Aneh banget. Aneh Lu lu cuma memang. dapet telur. Nah, Di surga cuma dapet telur. Mang buat apa? bener. Gak apa-apa buat psikotes, ntar kan makan telur dulu. Pahala lu 0. Padahal lu gak negor anak-anak lu. Pahala lu 0, Bang. Makanya. Gue udah jarang gue datang sebelum khotbah gue. Lu datang sebelum khotbah? Iya. Lu? Belum ajan malah. Wih, canggih lo. Lah jauh tuh, Mang. Sebelum khotbah gue mah masih gelar karpet juga udah dateng. Bohong lu. Demi Allah gue. Iya. Tapi gue diem di depan dulu ngerokok. Set, begitu udah mulai woro-woro baru gue masuk. Itu memang basic. Gue mah ajan. Oke, baru jalan. Siap-siap. Iya, ada juga yang begitu. Iya, dari ajan sejauh apa sih jaraknya? Kan gue muter biar palanya banyak. Selalu ada alasan. Bukan pahalanya, alasannya banyak itu. Alasannya banyak. Aneh. Enggak, emang lu enggak tata tamal, lu akuin aja udah. Tapi menurut lu, bare minimum orang yang soleh apa? Apakah dia yang sering sholat Jumat tidak putus? Atau 5 waktunya nggak putus? Soleh. Iya. Wah, sulit tuh. Bare minimum orang dikatakan soleh Dikatakan soleh sama siapa? sama orang lain. Kita maksudnya Ya susah tuh patokannya orang lain mah. enggak, maksudnya ketika lu nganggap ini orang soleh bare minimumnya apa? Karena kalau sholat 5 waktu itu mah udah bukan soleh, itu memang keharusan gitu. Nah, bare minimum orang soleh menurut lu apa? Hablum minallah, hablum minanas. Asik. Hablum minanas kalau gue. Nah, dia ada beda Di nih. setengah-setengah. Soalnya kalau- orang disuruhnya 2, di Kalau setengah-setengah. hablum minallah susah, nggak kelihatan. Iya, udah kan itu dari sholat, kewajibannya dijalankan. Susah kalau itu mah susah ngelihatnya ya. Ya baik aja lah sama sebelah Itu rumah. setengah dong berarti. Susah itu mah susah. Sebelah rumah lagi makin di Menurut lu lah, kerucutin aja. menurut lu An. Jumlah manusianya orang semua makhluk. Menurut lu aja dulu. Iya, itu hablum minallahnya udah jelas, tapi kan itu nggak bisa dinilai. Susah. Tapi minimal mah ya kalau emang dia ngerasa dia baik Islam banget ya udah sholat gitu kan, yang wajibnya itu. Sama ya itu kesesama manusianya baik, nggak jahat, nggak curang. Oke. Berarti yang lu maksud hablum minallah semua ibadahnya dilaksanakan, benar gak? Sholat 5 waktu udah pasti. Puasa. Nah, kalau sholat duha gitu itu enggak? Enggak, itu mah nyari bonus aja. Oke, berarti cukup sholat 5 waktu dan berpuasa. Iya. Itu udah masuk kategori lu. Iya. Sama baik sama. Iya. Setuju gak, Mang? Gue Menurut setuju, lu? cuman posisinya gue dibalik. Oh, lu Hablum puasa minanas dulu. Enggak. Hablum minanas.
Puasa dulu baru sholat. Iya. Gue ke manusia dulu baru ke yang atas. Kalau gue. Berarti lu berbuat baik tuh bukan karena Allah. Anjay. Kalau manusia dulu ayo. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya berarti bukan. Karena secara tidak langsung itu udah ngikutin gitu. Enggak lah. Karena kalau hablum minallah dulu terus hablum minannasnya nggak baik, ya percuma. Gue mendingan hubungan sama manusia dulu. Berarti secara tidak langsung dia mengikuti perintahnya. Enggak bisa gitu logikanya, Bang. Kalau lu manusia dulu berarti ke manusianya bukan karena Allah. Ya nggak apa-apa. Karena ya udah. karena secara tidak sadar justru dia ngikutin gitu. Nggak mungkin tuh orang bukan karena Allah, masa cara nggak sadar pasti karena Allah? Nggak mungkin orang bukan karena Allah, karena manusia aja lu mah, karena respect. Nggak apa-apa kan nggak sadar dia. Daripada hablum minallah bagus sholat ternyata sama tetangga koruptor kayak aja. Enggak, lu mau bandinginnya misalnya gue ke sama manusia tapi ke Allah enggak, kalau iya, daripada ke Allah iya ke manusia enggak. Kan belum tentu ke Allah iya ke manusianya enggak. Ke manusianya so-so. Ya nggak tahu lah, pokoknya gue manusia dulu dah. Nomor satu. Bukan karena Allah. Iya. Gue nomor satu ke manusia dulu, baru ke ini soleh. iya. Gitu. Misalnya menurut Mang Molan berarti ada orang yang belang bentong nih sholatnya, tapi dia sosialnya baik banget. Udah lu kategorin orang soleh dia? Udah kalau gue udah. Kalau lu gitu tadi Wan, Apa? ibadah dulu semua yang wajib-wajib dilakuin, habis itu baru ke sesama Sesama manusia. dikatakan soleh. Ya orang katanya kan hidup di dunia ini cuma nunggu waktu sholat doang. Jadi tegur sapa sama tetangga mah itu mah di luar itu mah kegiatan setelah sholat. Sambil nunggu sholat lagi baru tegur sapa gitu. Bukan lu fokus tegur sapa sholatnya nggak apa-apa nggak bisa gitu logikanya. Iya lu disindir tuh Mang kalau. Ntar aja kalau udah ajan baru oh iya siap-siap gitu, nggak bisa. Kan di dunia ini nunggu waktu dari sholat ke sholat, sisanya baru kegiatan positif. Enggak gue. Enggak lu ya? Enggak. Lu? Gue kan yang nanya lu. Nih. Nah. Nih Dia ya. nanya tapi nggak nyiapin jawaban, aneh banget ya. Gini Wan, dari kecil gua tuh selalu terpatri ditanamkan bahwa anak yang soleh adalah anak yang pertama rajin ibadah, udah pasti tuh rajin ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tak ya kan Di bold bukan karena tetangga ya, Bukan. karena respect orang Iya. lain bukan. Lalu dia baik bertetangga dan yang penting apa, dia taat sama orang tua. Nah itu ada kategori itunya tuh Mang, kayak kalau lu taat sama orang tua berarti lu udah merajin ibadah, taat orang tua, ih soleh banget nih anak gitu. Sementara kalau tidak taat seolah-olah menghilangkan kesolehan itu. Padahal kita ibadahnya mah rajin. Jadinya lu mah ateis lu Mang. Kalau cuma peduli orang doang mah. Ah, enggak lah. Sosialis. Gue Bang. tetap cuman yang dilihat Feminis. dinilai Apa misoginis. naturalis lain. Iya tapi gue ngerti Pak Wan maksudnya. Kan yang Wan. dilihat kan, yang menurut gua soleh tuh ini dulu Iya, gitu. ini kan sifatnya ini nggak bisa dilihat Wan. Jadi yang dia bisa jangkau. Kan tadi udah ditegasin, dia jawabnya juga iya. Iya, manusia dulu, hubungan sama Iya. manusia. Gitu pokoknya gua mah. Iya nggak apa-apa, beda-beda orang Iya. mah. Iya. Berminimum orang soleh berarti tuh ya. Kalau gua ada indikator taat sama orang tua tuh. Nah sekarang kita tanya definisi taat tuh apa? Ketika diperintah dilakuin atau ketika dilarang tidak melakukan. Waduh. Nah Dua-dua tuh itu mah. apa? Udah dua-duanya. Iya maksudnya kayak kalau misalnya orang tua nyuruh hal yang buruk tapi kita nggak lakuin, apakah itu taat? Apakah Lah Ibrahim nyembelih anaknya disuruh. tetap lakuin? Iya. Berarti kalau orang tua nyuruh ke hal yang nggak baik kita tetap lakuin. Iya. Namanya taat mah harus gitu. Tapi kalau kita tahu kebenarannya, Wan, Kan taat, lu taatnya sama dia. Lu taatnya sama dia apa sama norma? Asik. Kalau Idi. lu taatnya sama norma, ya berarti bisa dicuekin tuh yang jahat-jahat kayak nyolong tuh baju. Ih, nggak boleh itu mah. Iya. Lu sama dia nggak taat. Oke. Berarti Kayak bunuh kafir. Kan itu mah nggak bisa itu. betul. Tapi karena lu taat, banyak orang yang percaya itu boleh. Padahal secara norma mah enggak. Ya, berarti itu tuh, Wan ya. Makanya taat mah nggak boleh sama orang lain, harus sama Allah doang. Karena Allah hukumnya udah selesai. Berarti apa kalau ke orang tua? Patuh.
Berbakti. Nah, definisi bakti apa? Nah, ya. Berarti kalau berbakti belum tentu taat. Bener Wan. 3 KBBI doang loh. Bener Wan. Berbakti belum tentu taat. Memuliakan, Mang, berbakti itu. Berarti belum tentu taat. Belum tentu taat. Bagaimana memuliakan tuh? Iya, bikin seneng dengan hal-hal yang kita tahu ini bener gitu. Nggak serta-merta kayak misalnya anak korupsi buat naikin orang tuanya haji gitu. Kan caranya nggak bener. Bukan berbakti itu mah. Toh sama-sama nggak dihitung jadi apa-apa itu. Gimana sih? Juga. Kalau anak naikin haji orang tua. Iya, tapi pakai duitnya korupsi gitu. Tapi kan tujuannya tercapai. Caranya enggak. Akhirnya kan tujuannya juga nggak jadi apa-apa naik hajinya. Jadi tetap dong. Nggak dihitung apa-apa, orang duitnya duit haram. Nah kan kalau dihitung-hitung mah udah hal lain itu mah. Gimana? Lah sumbernya makanya lu juga duit judi nggak boleh dikasih makan anak kan? Bener. Makannya mah bener ya nggak? Bener. Tapi karena sumbernya salah, akhirnya nggak jadi apa-apa tuh makan, nggak jadi ibadah lu. Iya, maksudnya yang tadi lu bilang berbakti adalah memuliakan, bikin seneng, ya kan? Kalau misalkan orang tua seneng naik haji, di luar orang tuanya tahu ini duit haram apa enggak, tetap senang orang tuanya. Apakah kita masuknya berbakti? Enggak, itu mah. Justru salah kan nanti dipertanggungjawabkan. Waduh. Kenapa lu ngedidik anak lu sampai korupsi? Iya, paham gua. Demi buat nyenengin lu gitu. Berarti salah lu. Iya. Gak ngajarin kalau mau nyenengin gua harus dengan cara yang benar gitu. Iya, berarti kalau memuliakan satu paket dengan cara yang benar gitu dong. Iya. Ya, berarti dengan cara yang salah tidak termasuk memuliakan. Iya, itu jatuhnya jadi ngejerumusin itu mah. Niat baik juga kan ada ininya, usahanya baik apa enggak. Betul. Lu setuju nggak, Mang? Setuju. Berarti emang parameternya itu ya, berbakti itu ya. Berarti jangan taat sama orang lain, taatlah kepada Allah. Kalau orang tua masuknya berbakti. Nah, kalau ke pasangan, jatuhnya kan komitmen. Sesuai ikrar nikah. Ya. Lu mau lanjut nggak? Enggak, gue menapas aja. Enggak, nambahin aja nih, nambahin. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu loh. Makanya biar minimum sebagai umat mah emang harus taat sama yang bikin. Kalau lu percaya ada yang bikin. Kalau nggak percaya amat ya nggak usah, nanas aja. Iya. Itu kita ngomongin bare minimum orang-orang atau label-label tuh, Mang. Gitu, kayak definisi orang baik tuh apa gitu. Nggak jahat. Bener. Cuma nggak jalan di topik. Nggak jahat bener. Cuma topiknya nggak jalan gitu. Maksud gua, Bang, lu perhatiin dulu itunya. Nggak jahat. Kan ada yang baiknya tuh beneran kayak servis banget gitu. Ngasih servis padahal nggak diminta gitu. Nah, itu mah udah bukan baik doang, itu mah jatuhnya udah bisa dermawan, udah kayak apa namanya? Bikin orang tuh mau merasakan hal-hal yang membahagiakan gitu. Oh gini, baik sama nggak sama manusia aja dong, sama makhluk hidup. Ya, tumbuhan, hewan, baik tuh. Baru tuh baik. Ada kucing kelaparan kita kasih makan, masuknya baik, benar, Mang. Iya, nggak cuma manusia. Sama pohon juga harus baik loh. Iya. Sama angin? Sama angin kan bukan makhluk hidup. Ih, enggak lah. Semuanya juga hidup, Mang. Itu bergerak bukan hidup. Oh, tidak semua yang bergerak itu hidup. Oh, iya. Dia kan nggak berkembang biak, nggak apa namanya, nggak makan, nggak bernyawa, nggak makan. Bener. Kalau angin jarang, Wan, ada orang yang masa langsung ke angin, Wan. Bener. Tapi kalau ke tanaman, hewan, gue paham konsepnya. Lu kan nggak ngelihat aja di dalam angin tuh ada bakteri-bakteri, ada virus-virus, mikroba-mikroba yang hidup di dalam angin tuh lu nggak tahu aja. Nih angin dari ini nih. AC ada juga. Ya, terus, angin tapi kan di dalamnya bukan dianya. Terus bagaimana? Iya, berarti kan lu harus ini apa namanya? Coba baik ke angin gimana sih, Wan? Baik ke angin coba. Sok lewat. Angin. Op dulu. Anginnya udah mau duduk, angin duduk ya, Mang. Ada angin duduk. Iya itu. Baik ke sesama makhluk hidup. Nah, itu dia, Semesta mendukung. Iya. Jupiter. Motor tuh, Man. Iya, yang jet hidup. Jupiter jet hidup, ayo. Baik loh, apa Jupiter jet. Gue mah masih kepikiran
arti kata bijaksana, Wan. Bijaksana tuh apa sebenarnya? Wisdom itu apa?